Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menginstal dan mengkonfigurasi DNS server pada Debian. Pada akhirnya saya menggunakan Debian 10 karena internet di sekolah kurang cepat ya bandwidthnya, jadi nggak bisa kalau pakai Debian 12, nggak bisa ngambil dari archive mirrornya gitu. Jadi ini saya ganti untuk tutorialnya dengan menggunakan Debian 10. Nah, sebelum kita melakukan instalasi dan konfigurasi DNS server, yang pertama yang seharusnya kita konfigurasi adalah networknya dulu ya. Kita atur IP-nya, IP servernya supaya nanti bisa connect dengan kliennya gitu. Nah, ini langsung saja mulai pertama dari login. Kemudian kita masuk ke root, lalu kita IP spasi A. Nah, ini karena Debian 10 tidak perlu connect ke internet, jadi adapternya hanya 2 yang diaktifkan ya. Yang adapter MPOS 3 atau adapter 1 itu nanti host only, yang mana akan connect ke perangkat Windows. Kemudian adapter 2 atau MPOS 8 itu nanti internal network yang mana akan connect ke Debian client yang desktop. Nah, ini kita atur IP-nya dulu. Caranya nano etc network interfaces. Nah, seperti ini kodenya, lalu kita interface ya pakai S. Kita enter. Nah, di sini kita akan mengetikkan secara manual ya untuk IP-nya. Auto MPOS 3 kemudian iface MPOS 3 init static, lalu kita masukkan addressnya sesuai dengan soal ya. Jadi di soal itu kan yang connect ke ini IP-nya ini ya, adapter 1 IP-nya 100.1 prefix 25 168 100.1 prefixnya 25, kemudian auto MPOS 8 MPOS 8 init static ya, address 192.168. Kita lihat dulu juga soalnya di sini ya, 56.10. Oke. 10/trafficnya 26. Nah, ini kita Ctrl S, Ctrl X. Jadi Ctrl S itu untuk menyimpan, kemudian Ctrl X untuk keluar. Nah, setelah kita setting, jangan lupa di restart ya. Jadi restartnya sistem CTL restart networking ya. Ini ya, sistem CTL restart networking. Nah, kita enter. Nah, kalau seperti ini berarti berhasil ya, tidak ada pesan error. Kita bisa cek dengan IP spasi A. Nah, bisa dilihat MPOS 3 dan MPOS 8 sudah ada IP-nya ya, seperti yang kita masukkan. Nah, ini kita bisa cek, kita di NCPA CPL, kemudian di adapter yang terhubung. Saya di adapter Debian ini ya, Ethernet Debian. Ini properties, TCP IP4 properties, kemudian kita masukkan IP-nya yang satu network ya. Untuk default gateway-nya adalah IP dari servernya atau IP dari Debian adapter 1. DNS-nya karena nanti kita juga akan menggunakan DNS server yang mana IP DNS servernya adalah 100.1, jadi kita masukkan saja. Kemudian untuk IP address perangkatnya atau laptopnya yang penting satu network ya, jadi dan tidak sama, jadi bukan 1, 2, 3 dan seterusnya, boleh sampai kan prefix 25 berarti 125 ya. Kemudian setelah ini bisa kita cek di CMD, kita ping Debiannya ya 192.168.100.1. Nah, nyambung. Begitu pula di Debiannya kita coba ping laptop Windowsnya 192.168.100.5. Oke, nyambung juga ya. Berarti sudah punya klien ya server kita, yaitu perangkat Windowsnya. Untuk yang adapter 2 MPOS 8 belum bisa dicek karena saya belum menginstal Debian client yang desktop gitu. Nah, lanjut kita akan
ke instalasi DNS servernya ya. Untuk instalasi DNS server, jadi yang perlu kita lakukan adalah apt install bin 9 DNS utils ini dan resolve-nya juga. Resolve const seperti ini. Jangan lupa main Y, kalau nggak main Y nanti kita akan ada pertanyaan dan tinggal klik Y gitu. Nah ini, kita sesuaikan saja karena dia minta DVD 1, lalu kita masukkan DVD 1-nya, enter. Nah, kemudian kita tunggu instalasinya. Dia minta DVD 2, kita masukkan DVD 2-nya. Force aman, enter. Nah, sudah selesai. Nanti untuk mengeceknya kita bisa ke sistem ctl status bin 9. Nah, kalau aktif running berarti service bin 9-nya yang nantinya jadi DNS server itu sudah aktif. Nah, sekarang kita tinggal melakukan konfigurasinya. Di konfigurasinya yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke cd ya. Jadi masuk ke directory, change directory, ke etc bin. Coba ini dulu. ls untuk melihat isi directory bin-nya. Nah, ini sudah betul ya. Jadi kita masuk ke folder etc bin, lalu kita melakukan pengkopian file ya. File yang dikopi adalah cp itu copy. Jadi db lokal menjadi kita copy ke db sekolah boleh. Bebas ya namanya db sekolah atau db apa. Atau db nama kalian juga boleh. Kemudian kita copy lagi db 127 menjadi db IP misalnya seperti itu. Oke, jadi kita coba ls lagi. Nah, nambah ya, ada di sini ada db sekolah dan ada db IP. Lalu sekarang kita akan melakukan konfigurasi di file yang sudah kita buat tadi, nano db sekolah. Nah, ini yang kata localhost kita ganti menjadi alamat website yang atau domain yang kita mau buat ya sesuai soal. Jadi di soal itu kan ini ya domainnya www.sekolah.sch.id ya, kita sesuaikan saja. Jadi sekolah.sch.id, di sini juga yang localhost ya, sekolah.sch.id. Lalu di sini kita ganti ns.sekolah.sch.id. Di sini kita masukkan IP-nya ya 192.168.100.1. Lalu di sini 192.168.100.1. Nah, ini di sini ini kita ganti www kecil ya. Kemudian A, lalu di sini kita ganti ns gini, kecil ya, ns. Kemudian nah, jadi seperti ini untuk yang db sekolahnya. Kita Ctrl S Ctrl X, Ctrl X, kemudian kita mengatur untuk db IP-nya ya. Db IP sama, jadi db IP iya, nano db IP, maaf, nano db IP ya. Nah, sama ini juga localhost-nya kita ganti ke tadi ya sesuai domain kita, sekolah.sch.id. Lalu di sini juga root sekolah.sch.id. Nah, seperti ini. Lalu ini juga yang paling atas kita ganti ns.sekolah.sch.id. Nah, yang di sini kita masukkan IP-nya ya 192.168.100.1. Nah, ini kita masukkan 1. Kenapa 1? Karena 1 adalah IP terakhir ya dari angka terakhir pada IP server kita. Jadi kan 192.168.100.1 gitu.
Itu. Nah, maaf ini di sini karena ini jadi kita bukan masukkan IP-nya ya. Di sini tadi karena IP sudah dimasukkan di yang sekolah, jadi di sini sekolah.sch.id ini aja. Nah, sudah kita Ctrl S, Ctrl X. Kemudian setelah selesai editing ininya, ya pastikan ini sebentar ya, tadi ada error dikit. Jadi ini pastikan ada titik di akhirnya ini ya. Nah, harus ada titiknya. Nah, nanti bikin error kalau ketinggalan titiknya. Kita Ctrl S, Ctrl X, lalu sekarang kita edit sebentar ls. Nah, kita edit yang named .com.local itu ya. Jadi nano named.com.local. Nah, ini kita ketikkan di bawahnya zone, kemudian nama websitenya gitu ya, jadi www.sekolah.sch.id, kemudian kurung kurawal buka, lalu di sini kita ketikkan bentar. Oke, ini tidak perlu pakai www ya, jadi sekolah.sch.id saja begini. Kemudian di sini kita tab master titik koma, lalu file dalam tanda petik etc bin db sekolah, jangan lupa titik koma, lalu ditutup. Nah, kemudian lanjut lagi zone, ini tiga angka pertama pada IP, jadi 100 dibalik tapi ya 168.192 titik arpa in, sebentar saya agak lupa ya, ini ya, jadi yang benar in dot 100.168.192 titik in strip addr.arpa, kemudian kita buka dengan kurung kurawal, lalu sama tab master titik koma file jangan lupa backslashnya ya, etc bin db ip. Nah, dalam tanda petik titik koma, lalu jangan lupa seperti ini. Nah, sudah, ini bisa diperhatikan. Jadi konfigurasinya seperti itu ya. Lalu kita Ctrl S, Ctrl X, lalu kita ke ini kita coba kita ini dulu ya, restart bin 9. Nah, berarti nggak ada error. Kemudian kita ke nano etc resolve sebentar, kita ke nano resolve.com resolve.com.d head. Kayak ini, di sini tampilannya seperti ini. Jadi kita ketik sendiri ya name servernya 192.168.100.1, searchnya yang search nanti www.sekolah.sch.id ini. Nah, kita Ctrl S, Ctrl X, lalu kita restart. Oke, sebelum ke situ mohon maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi ini yang di sini kita nggak usah pakai www ya, sekolah.sch. Ctrl S, Ctrl X, kemudian kita restart bin 9 lagi tadi ya. Ketik aja sistem ctl restart bin 9, sistem ctl restart resolve.com. Oke, gini. Kemudian kita cobanya ns lookup.
192.168.100.1. Nah, betul ya, sudah betul IP-nya sekolah. Kemudian kita ns lookup lagi www.sekolah.sch.id. Nah, sudah betul. Jadi ini sudah selesai untuk instalasi dan konfigurasi DNS servernya. Pada video berikutnya saya akan menunjukkan untuk instalasi pada web servernya. Begitu. Sekian dari saya, selamat mencoba.